Manusia serigala melompat seperti bayangan hitam, menyerang dengan kecepatan luar biasa. Wali Paidi menangkis serangan itu, namun, pukulan makhluk itu membuat tanah bergetar. Daun-daun berguguran, dan angin malam berdesir, seakan menambah ketegangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sobihi, wassalim. Matahari sore hampir tenggelam, di desa Sukajaya di kaki Gunung Gambung Sendaningsih, ketika Wali Paidi menjejakkan kaki di sebuah desa, yang sepi dan sunyi. Udara terasa dingin, berbeda dengan hangatnya lembah-lembah lain, yang pernah ia singgahi. Rumah-rumah kayu desa itu tampak lusuh, dengan atap yang ditopang tiang-tiang tua, dan dinding yang penuh lumut. Anak-anak jarang terlihat bermain di halaman, sebagian memilih bersembunyi di balik pintu rumah, menatapnya dengan mata waspada. Assalamualaikum, sapa Wali Paidi perlahan, saat melewati gang sempit desa. Beberapa warga yang menatapnya, hanya mengangguk singkat, wajah mereka tampak pucat dan tegang. Ada ketakutan yang sulit disembunyikan, seakan mereka menunggu sesuatu yang mengerikan datang dari hutan di belakang desa. Seorang lelaki tua menghampirinya, langkahnya lambat tapi mantap. Wahai orang baik, selamat datang di desa kami, maafkan penduduk kami yang mewaspadai orang asing, katanya dengan suara serak. Desa kami sedang diteror. Wali Paidi menatapnya dengan mata teduh. Teror apa yang engkau maksud, Pak Tua? Lelaki tua itu menelan ludah, matanya menatap ke arah hutan, yang menjulang di kaki gunung. Hewan ternak kami, semua mati dengan tercabik. Suara lolongan terdengar setiap malam. Tak seorang pun berani keluar. Katanya, manusia serigala yang muncul dari hutan. Wali Paidi mengerutkan alisnya, namun hati kecilnya bersikeras, ini bukan sekadar cerita rakyat, atau desas-desus belaka. Ia pernah menempuh jalan-jalan sunyi, dan intuisi spiritualnya jarang meleset. Aku akan tinggal di desa ini untuk sementara. Semoga aku bisa menemukan jawaban, ucapnya. Malam pun tiba. Suara malam di desa itu berbeda, angin menggerakkan dedaunan hutan dengan bunyi lirih, menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan. Dari kejauhan, terdengar lolongan panjang, tajam, dan penuh kemarahan, membuat jantung siapapun yang mendengarnya berdegup kencang. Wali Paidi menatap ke arah hutan, merasakan energi yang tidak biasa. Ini bukan sekadar binatang buas, ada roh, ada kutukan, dan ada kesedihan di balik suara itu. Ia menyalakan lampu minyak kecil di beranda rumah yang disewanya, membuka kitab, dan mulai membaca doa perlindungan. Warga desa yang semula takut, mulai menatapnya dengan penuh harap. Salah seorang pemuda mendekat dan berbisik, Tuan, kalau kau ingin melihat kebenarannya, dan andai kau berani, malam ini kami mohon, kau ikut ke hutan. Kau akan melihat sendiri. Wali Paidi mengangguk, namun dengan lembut. Kesabaran dan hikmah lebih penting, daripada keberanian semata. Aku akan pergi. Aku ingin mengerti siapa, atau apa yang menakutkan desa ini. Di tengah malam yang sunyi, Wali Paidi berjalan perlahan, menuju tepi hutan Pengalengan. Suara lolongan semakin jelas, menggema di antara pepohonan tinggi, dan kabut tipis yang menyelimuti kaki gunung. Setiap langkahnya dipenuhi kewaspadaan, setiap tarikan napasnya diiringi doa, agar Allah memberinya petunjuk. Tiba-tiba, dari balik bayangan pohon, sesosok makhluk muncul. Tubuhnya tinggi, berbulu lebat, dan kepala menyerupai serigala. Mata kuningnya bersinar di gelap, dan taringnya tampak mengerikan. Wali Paidi berhenti sejenak, menenangkan diri. Ia tahu, ini bukan sekadar binatang. Ada manusia di balik kutukan itu, seorang yang terluka, kesepian, dan mungkin marah pada dunia. Makhluk itu menggeram, dan malam yang sunyi pun berubah, menjadi arena ketegangan. Wali Paidi menyiapkan diri, bukan hanya untuk menghadapi kekuatan fisik, tapi untuk menembus misteri, di balik teror manusia serigala ini.
Ia tahu, malam ini hanya permulaan. Cerita desa di Sukajaya baru saja dimulai, dan petualangan spiritual, serta pertarungannya dengan makhluk terkutuk itu, akan menuntunnya ke rahasia yang lebih dalam. Malam itu, hutan Pengalengan terasa hidup dengan bisikan angin, yang menderu melalui ranting-ranting pohon pinus tua. Wali Paidi melangkah perlahan, menapaki tanah yang lembab dan berlumut, matanya menembus kegelapan. Suara lolongan manusia serigala terdengar lebih dekat, daripada sebelumnya, menggema di antara pepohonan tinggi. Jantungnya berdetak cepat, namun hatinya tenang. Ia tahu, ketenangan adalah kunci menghadapi kekuatan terkutuk. Tiba-tiba, dari balik semak, sepasang mata kuning menatapnya. Wali Paidi menahan napas sejenak, merasakan energi aneh, yang memancar dari makhluk itu. Sosok manusia serigala muncul perlahan, tubuhnya tinggi, besar, ditutupi bulu lebat, dengan kepala menyerupai serigala, dan taring tajam yang mengintimidasi. Suara geramnya membuat daun-daun berguncang, dan membuat tanah di sekitarnya bergetar. "Jangan takut, aku datang hanya untuk bernegosiasi denganmu," kata Wali Paidi, suaranya rendah namun tegas. Makhluk itu berhenti, menatapnya dengan mata waspada, seolah mengerti kata-katanya, namun tetap menjaga jarak. Manusia serigala itu tiba-tiba melompat, bergerak secepat bayangan di malam hari. Wali Paidi menangkis serangannya, dengan gerakan tubuh yang lincah, memanfaatkan silat yang dulu dipelajarinya, saat menjadi santri di pondok pesantren. Serangan demi serangan diterima, tapi Wali Paidi tak membalas dengan kekerasan membabi buta. Ia menahan diri, mencoba membaca gerakan makhluk itu, mencari celah untuk menembus kesadarannya. Pertarungan itu berlangsung beberapa menit, dengan kilatan mata kuning, dan suara taring menggeram di kegelapan. Setiap pukulan dan tangkisan Wali Paidi, diiringi doa, menguatkan tubuhnya, dan menenangkan energi amarah, yang memancar dari manusia serigala. Makhluk itu melompat mundur, memutar, kemudian menyerang lagi, seolah frustasi dengan ketenangan lawannya. Di tengah pertarungan, Wali Paidi melihat ada sesuatu yang berbeda. Di balik geramannya, manusia serigala itu menatapnya, dengan sorot mata penuh kesedihan. Ada rasa sakit dan penyesalan, yang tersembunyi di balik amarah brutalnya. Wali Paidi menyadari, ini bukan sekadar pertarungan fisik, ada kutukan yang membelenggu makhluk ini, dan hatinya masih manusiawi. Dengan hati-hati, Wali Paidi menegakkan tubuhnya dengan mantap, dan berkata, "Aku tahu kau terluka. Aku tahu ada yang menyakitimu sejak lama. Aku datang untuk menolong, bukan untuk menghancurkan." Manusia serigala berhenti sejenak, tubuhnya gemetar. Namun naluri amarahnya masih menguasai. Ia melolong panjang, lalu menghilang ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan jejak kaki besar, dan suara lolongan yang semakin menjauh. Wali Paidi berdiri di sana, napasnya memburu tapi hatinya tenang. Ia tahu, malam ini hanya penampakan pertama. Misteri manusia serigala baru saja terbuka sedikit. Ia harus menemukan asal-muasal kutukan ini, jika ingin menghentikan teror yang menakutkan desa. Keesokan harinya, Wali Paidi memutuskan untuk mengunjungi rumah tetua desa, dan mempelajari catatan-catatan lama. Ia ingin memahami sejarah desa, siapa leluhur manusia serigala itu, dan mengapa kutukan bisa terjadi. Wali Paidi yakin, jawaban spiritual dan hikmah kuno, akan menjadi kunci untuk menenangkan makhluk yang kesepian itu, dan membawa kedamaian bagi desa Sukajaya. Dengan tekad bulat, ia menatap hutan Pengalengan yang gelap di kejauhan. Malam berikutnya, pertarungan berikutnya akan lebih sengit, namun Wali Paidi yakin, jika ia tetap sabar, dan menuntun makhluk itu dengan hikmah, kutukan yang menimpa desa ini bisa dipecahkan. Keesokan paginya, kabut tipis masih menyelimuti desa Sukajaya, di kaki Gunung Gambung Sendaningsih. Wali Paidi berjalan menuju rumah tetua desa, seorang lelaki renta bernama Aki Jajang. Rumah kayu itu tampak tua,
namun di dalamnya tersimpan banyak benda kuno, kitab-kitab bersampul kulit, kain tua dengan motif aneh, dan beberapa patung kecil, yang tampak sakral. Assalamualaikum, Aki. Aku ingin belajar tentang sejarah desa ini, dan tentang makhluk yang menakutkan malam kemarin, ucap Wali Paidi dengan lembut. Aki Jajang menatapnya dengan mata yang tajam, namun penuh kesedihan. Wahai anak muda, yang kau lihat bukan sekadar binatang. Itu manusia yang dikutuk. Kutukan ini telah menimpa desa kami, selama puluhan tahun. Ia mengambil sebuah buku tua, dan membukanya perlahan. Dahulu, ada seorang pertapa sakti yang tinggal di hutan Pengalengan. Ia dikenal memiliki ilmu yang sangat kuat, dan desa kami menghormatinya. Namun leluhur manusia serigala itu membunuh pertapa, karena dianggap dukun hitam, yang meneror desa dengan ilmu gelapnya. Akhirnya pertapa sakti itu, mengutuk leluhur makhluk serigala itu, bahwa keturunannya nanti, akan menjadi manusia serigala, yang akan menjadi peneror desa. Dan dari situlah, bencana itu bermula. Wali Paidi menatap buku itu. Buku yang menceritakan bagaimana pertapa itu, mengutuk leluhur manusia serigala itu, sebagai hukuman atas pembunuhan tersebut. Kutukan itu akan menurun, pada keturunan yang lahir dari garis darah tersebut, menjadikan mereka manusia setengah serigala. Tubuh mereka manusiawi, namun dipenuhi bulu, dengan kepala serigala, dan naluri liar yang sulit dikendalikan. Aki Jajang melanjutkan, suaranya serak. Sejak saat itu, setiap keturunannya mengalami penderitaan. Mereka terasing, dibenci, dan sering melampiaskan amarahnya pada desa. Tapi mereka juga manusia. Ada bagian dari hati mereka, yang masih ingin bebas. Wali Paidi merenung. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar masalah fisik, tapi juga masalah spiritual dan emosional. Untuk mengakhiri teror, ia harus menembus kutukan, yang sudah menimpa keluarga itu selama beberapa generasi. Bagaimana aku bisa menolongnya? Tanya Wali Paidi. Aki Jajang menatapnya dengan mata yang dalam, seakan menimbang kesungguhan hati anak muda ini. Kutukan ini tidak bisa dihapus dengan pedang, atau kekerasan. Hanya hati yang tulus, kesabaran, dan doa yang dapat mematahkan ikatan gelap itu. Kau harus mengerti penderitaannya, bukan melawan amarahnya. Setelah meninggalkan rumah Aki Jajang, Wali Paidi berjalan menyusuri tepi hutan, mencoba menyerap energi alam, dan merenungkan nasihat tetua desa. Ia menyadari bahwa manusia serigala itu, meski menyeramkan, adalah korban dari kutukan leluhur. Ada kesedihan mendalam, kesepian, dan keputusasaan yang membelenggu jiwanya. Malamnya, suara lolongan kembali terdengar, lebih dekat dan penuh kemarahan. Wali Paidi menyiapkan diri, bukan hanya untuk pertarungan fisik, tapi juga untuk pendekatan spiritual. Ia membawa kitab untuk ketenangan, dan doa perlindungan, bertekad untuk memahami makhluk itu, lebih dari sekadar musuh. Di tengah kegelapan hutan, ia melihat bayangan tinggi berbulu lebat mendekat. Mata kuning bersinar dalam gelap. Namun kali ini, Wali Paidi tidak menyerang. Ia berdiri tenang, menenangkan hati, dan mulai membaca doa dengan suara lembut, seakan menyalurkan energi kasih sayang dan pengertian. Manusia serigala berhenti sejenak, terkejut oleh ketenangan dan keberanian Wali Paidi. Ada ragu di sorot matanya, ada keinginan yang lama terkubur, untuk dipercaya dan dibantu. Malam itu, tidak ada pertarungan hebat seperti sebelumnya. Hanya pertemuan antara hati yang tulus, dan jiwa yang terkutuk. Wali Paidi menyadari satu hal penting, untuk mematahkan kutukan ini, ia harus menyelami masa lalu, memahami sejarah keluarga itu, dan menolong manusia serigala itu, menerima dirinya sendiri. Jalan spiritualnya baru dimulai, dan misteri manusia serigala semakin dalam, menunggu saat yang tepat untuk dipecahkan. Malam itu, hutan Pengalengan lebih gelap daripada biasanya. Kabut tebal menyelimuti setiap sudut, dan suara lolongan manusia serigala, terdengar semakin dekat. Wali Paidi menapaki jalan setapak yang licin,
dengan sarung yang berkibar diterpa angin malam, zikir di bibir, dan doa di hati. Ia tahu, malam ini bukan sekadar malam biasa, ini akan menjadi ujian pertamanya, melawan makhluk terkutuk itu. Tak lama kemudian, dari balik bayangan pohon besar, manusia serigala muncul. Tubuhnya tinggi, besar, dan ditutupi bulu gelap, dengan kepala serigala yang menakutkan. Mata kuningnya bersinar penuh kemarahan, dan taringnya mengerang. Kau kembali, manusia, tapi kau tak akan selamat. Geram makhluk itu, dengan suara serak namun mengerikan. Wali Paidi menenangkan diri. Ia tidak mundur. Aku tidak datang untuk mengusikmu, katanya tenang. Aku hanya ingin kau berhenti menakuti desa ini. Manusia serigala melompat seperti bayangan hitam, menyerang dengan kecepatan luar biasa. Wali Paidi menangkis serangan itu, namun, pukulan makhluk itu membuat tanah bergetar. Daun-daun berguguran, dan angin malam berdesir, seakan menambah ketegangan. Pertarungan berlangsung sengit. Setiap kali Wali Paidi menangkis, manusia serigala menyerang lagi, dengan cakar dan gigitan yang mematikan. Ia merasakan kekuatan amarah, yang mengalir deras dari makhluk itu, kekuatan yang tak hanya fisik, tapi juga spiritual. Setiap pukulan yang ia terima, membuat tubuhnya berguncang, namun doa dan ketenangannya, menjaga fokus dan keberanian. Dalam sekejap, manusia serigala melompat tinggi, menebas dengan cakarnya, ke arah Wali Paidi. Dengan refleks luar biasa, Wali Paidi menangkisnya, mengubah arah serangan, sehingga hanya mengenai tanah. Serangan itu membuat tanah pecah, dan percikan tanah beterbangan. Namun, Wali Paidi tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik. Ia mulai membaca doa dengan suara keras, menyalurkan energi spiritual, untuk menenangkan amarah manusia serigala. Makhluk itu berhenti sejenak, matanya terpaku pada Wali Paidi, seakan merasakan sesuatu yang asing, ketenangan dan pengertian. Tiba-tiba, manusia serigala melompat lagi, lebih cepat dan agresif. Wali Paidi mundur, mengatur napas, dan mencari celah. Dengan satu gerakan cepat, ia menyilang tangan, menangkis cakaran tajam, dan menepuk dada manusia serigala, sambil membaca doa yang lebih intens. Suasana seakan berubah, udara di sekitar mereka bergetar, energi gelap bertemu energi cahaya. Manusia serigala meringis, bukan karena luka fisik, tapi karena energi damai dan hikmah, yang mengalir melalui sentuhan Wali Paidi. Ia menjerit panjang, lolongan yang menyayat hati, lalu berlari masuk ke hutan, meninggalkan jejak kaki besar, dan suara lolongan yang memudar di kejauhan. Wali Paidi berdiri di sana, tubuhnya lelah, namun hati dan pikirannya tetap fokus. Ia tahu, pertarungan ini hanya awal. Manusia serigala itu bukan musuh biasa, ia adalah manusia yang dikutuk, terjebak dalam tubuh yang bukan miliknya sendiri, dengan amarah dan kesedihan yang berlapis-lapis. Keesokan harinya, Wali Paidi kembali ke desa, mendatangi Aki Jajang, untuk menggali lebih banyak tentang sejarah kutukan, dan cara memecahkannya. Ia menyadari bahwa pertarungan fisik, tidak akan pernah cukup. Hanya dengan memahami hati manusia serigala, menyembuhkan luka batinnya, dan menuntunnya dengan hikmah, desa ini bisa terbebas dari teror, yang telah menghantui selama puluhan tahun. Malam demi malam, Wali Paidi menyiapkan diri, bukan untuk membunuh, tapi untuk memecahkan misteri, menembus kutukan, dan menghadapi manusia serigala, dengan keberanian dan kasih sayang. Petualangan spiritualnya baru dimulai, dan pertarungan berikutnya akan lebih menegangkan, lebih dalam, dan penuh hikmah. Malam itu, hutan Pengalengan kembali diselimuti kabut tebal. Wali Paidi menapaki jalan setapak, masuk ke dalam hutan, melangkah perlahan menembus pepohonan, yang menjulang tinggi. Ia tahu manusia serigala itu masih berkeliaran di sekitar desa, menunggu untuk melampiaskan amarahnya. Namun malam ini, niat Wali Paidi berbeda. Ia tidak akan menyerang, melainkan, mencoba menyelami hati manusia serigala terkutuk itu.
Di tengah hutan, suara lolongan terdengar. Kali ini lebih pendek, namun penuh ketegangan. Wali Paidi memanggil dengan lembut, "Wahai jiwa yang tersesat, aku tahu kau mendengar suaraku. Aku tidak datang untuk melukaimu. Aku ingin menolongmu." Makhluk berbulu lebat itu muncul dari kegelapan, tubuhnya tegap namun terlihat letih. Mata kuningnya menatap tajam, menimbulkan rasa takut pada siapapun yang melihatnya. Ia menggeram panjang, menandakan amarah dan rasa sakit yang berlapis-lapis. Wali Paidi melangkah perlahan, tangan terangkat sebagai tanda damai. "Aku tahu kau kesepian, aku tahu kau terluka, kau bukan sekadar binatang, kau masih manusia. Aku ingin kau bebas dari kutukan ini," ucapnya dengan suara lembut, namun penuh keteguhan. Manusia serigala itu berhenti, sejenak bingung. Ia menatap Wali Paidi, dengan sorot mata yang campur aduk, antara curiga, amarah, dan kesedihan. Hatinya manusiawi, namun tubuhnya terbelenggu oleh kutukan, yang didapat leluhurnya. Ia ingin menyerang, namun naluri untuk mendengarkan suara yang menenangkan itu, lebih kuat. "Ceritakan padaku, mengapa kau terus menyakiti desa?" tanya Wali Paidi, menatap langsung ke mata makhluk itu. Ada jeda panjang. Akhirnya, dengan suara serak namun bisa dimengerti, manusia serigala itu berbicara. "Aku tidak ingin, tapi amarah ini, tubuhku, aku tidak bisa mengendalikannya. Semua orang membenciku, aku sendirian," kata-katanya tersendat, dan lolongan pendek muncul di sela-sela kalimatnya, seperti ratapan jiwa yang lama terpendam. Wali Paidi mendekat perlahan, tetap menjaga jarak aman. "Aku mengerti, itu bukan pilihanmu, tapi kutukan yang didapat leluhurmu. Aku bisa menolongmu, tapi kau harus percaya dan bersabar. Jangan menyerah pada amarahmu." Makhluk itu menunduk, seolah ragu menerima kata-kata Wali Paidi. Tapi ada sesuatu yang berubah, napasnya lebih tenang, sorot matanya mulai menunjukkan kepercayaan kecil. Ia tahu, untuk pertama kalinya, seseorang berbicara padanya bukan dengan senjata, tetapi dengan hati. Malam itu, Wali Paidi mulai menuntunnya dengan doa-doa, dan bacaan spiritual, menunjukkan bahwa kekuatan batin, bisa mengalahkan amarah. Ia menepuk pundak manusia serigala dengan lembut, menyalurkan energi damai, dan berkata, "Kau masih manusia, dan manusia selalu bisa kembali. Aku akan membimbingmu." Pertemuan itu berakhir tanpa pertarungan fisik. Namun dalam hati Wali Paidi, ia tahu, ini adalah langkah penting pertama, untuk memecahkan kutukan. Ia mulai memahami penderitaan manusia serigala itu, kesepian, kebencian yang diturunkan dari leluhur, dan keputusasaan yang menguasai tubuhnya. Keesokan harinya, Wali Paidi kembali ke desa, untuk berdiskusi dengan Aki Jajang. Ia mempersiapkan rencana untuk menghadapi malam berikutnya, dengan pendekatan spiritual yang lebih intens. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan hikmah, doa, dan kesabaran, ia yakin manusia serigala itu, bisa menemukan kembali kemanusiaannya. Malam itu menjadi titik balik. Bukan hanya pertarungan antara manusia dan makhluk terkutuk, tapi pertarungan hati, antara amarah dan pengampunan, kesepian dan kepercayaan, kutukan dan kebebasan. Wali Paidi tahu, perjalanan ini masih panjang, namun langkah pertama untuk menyelamatkan manusia serigala itu, telah dimulai. Hutan Pengalengan terasa lebih sunyi dari biasanya, namun bagi Wali Paidi, kesunyian itu justru penuh dengan energi gaib, yang menuntut keberanian dan kesabaran. Ia memutuskan untuk berpuasa, dan melakukan suluk di tengah hutan, menyingkir dari rumah warga, agar dapat berkonsentrasi sepenuhnya. Di bawah naungan pohon-pohon pinus tinggi yang rimbun, ia mendirikan tikar sederhana, menyalakan api unggun kecil, dan duduk bersila sambil membaca doa. "Ya Allah, tuntunlah aku untuk menolong makhluk yang terkutuk ini. Jangan biarkan amarah dan putus asa menutupi hikmah-Mu," lirihnya dalam hati. Suara hutan yang biasanya menakutkan, deru angin, ranting patah, dan lolongan serigala,
kini terasa seperti bisikan, yang menguji iman dan kesabaran. Malam pertama suluknya, manusia serigala muncul di kejauhan, mengintai dari balik pepohonan. Mata kuningnya bersinar di kegelapan, penuh rasa curiga dan amarah. Ia menggeram panjang, kemudian menyerang secara mendadak. Wali Paidi menahan diri, ia tidak bergerak untuk menyerang balik. Setiap serangan cakar dan gigitan yang menghampirinya, dihalau dengan ketenangan, sambil membaca doa dan zikir. Serangan demi serangan datang sepanjang malam. Kadang manusia serigala melompat dari atas cabang pohon, kadang muncul dari semak belukar. Namun Wali Paidi tetap tenang. Ia merasakan energi amarah dan kesedihan yang mengalir dari makhluk itu. Bagi orang biasa, serangan-serangan itu pasti menakutkan, tapi bagi Wali Paidi, ini adalah ujian spiritual. Apakah ia mampu menahan diri, tetap fokus, dan menyalurkan ketenangan ke makhluk terkutuk itu? Beberapa kali, Wali Paidi terpaksa mundur, ketika serangan terlalu cepat, namun ia selalu menenangkan hati, dan memusatkan zikirnya. Ia menyadari bahwa setiap serangan manusia serigala, bukan hanya fisik, tapi juga ujian kesabaran. Ada roh hutan yang ikut mengawasi, mungkin ingin menguji niatnya. Angin yang menerbangkan daun, suara binatang malam, bahkan kabut yang tiba-tiba menebal, terasa seperti gangguan gaib yang harus ia hadapi. Pada malam ketiga, setelah puasa dan zikir berulang kali, Wali Paidi mulai merasakan perubahan. Energi amarah dari manusia serigala, tidak lagi menyerang dengan liar, kadang ia berhenti sejenak, menatap Wali Paidi dengan ragu. Ada sedikit cahaya pengertian di matanya. Wali Paidi tersenyum dalam hati, ini tanda bahwa kesabaran dan keteguhannya mulai menembus kutukan yang membelenggu makhluk itu. Ia terus memusatkan doa dan meditasi, menyalurkan energi ketenangan dan kasih sayang. Setiap malam, manusia serigala semakin sering menahan diri, bahkan sesekali hanya menatap Wali Paidi dari kejauhan, tanpa menyerang. Wali Paidi menyadari bahwa bukan kekerasan yang akan mematahkan kutukan, tetapi hati yang tulus, keteguhan, dan kesabaran yang tak tergoyahkan. Di puncak malam kelima, Wali Paidi merasakan petunjuk spiritual yang jelas untuk memecahkan kutukan. Ia harus menghadapi manusia serigala dalam keadaan damai, bukan dengan pertarungan fisik. Ia harus menunjukkan bahwa ia percaya makhluk itu masih manusia, dan mengajarkan bahwa amarah dan kesedihan bisa diubah menjadi pengampunan dan kedamaian. Dengan tekad bulat, Wali Paidi menatap hutan Pengalengan yang gelap, bersiap menghadapi malam berikutnya. Ia tahu, pertarungan terakhir sudah dekat, dan ujian kesabaran, serta keberaniannya selama beberapa hari ini, adalah kunci untuk menembus kutukan leluhur. Hutan Pengalengan tak lagi sekadar tempat menyeramkan, ia menjadi arena spiritual, di mana keteguhan hati dan iman diuji hingga batasnya. Malam itu, angin seakan berbisik lembut, daun-daun bergesekan dengan irama alam, dan manusia serigala menatap dari kejauhan, seakan memahami bahwa Wali Paidi bukan musuh biasa. Ini bukan sekadar pertarungan, ini adalah awal dari pembebasan dari kutukan yang telah menimpa desa Sukajaya selama puluhan tahun. Malam itu, langit di atas desa Sukajaya cerah dengan cahaya purnama yang menyinari setiap sudut. Kabut hutan tampak tipis, namun suasana tegang terasa begitu nyata. Wali Paidi berdiri di tepi desa, menatap hutan yang gelap, namun kini terasa berbeda. Setelah hari-hari puasa, zikir, dan suluknya, ia merasa siap menghadapi manusia serigala untuk terakhir kalinya. Ya Allah, tunjukkan jalanku, bisiknya dalam hati. Ia membaca doa perlindungan, serta energi doa dan ketenangan, yang telah ia kumpulkan selama beberapa hari. Malam ini bukan sekadar pertarungan fisik, ini adalah pertarungan spiritual, antara kesabaran dan amarah, antara kutukan dan kebebasan. Tak lama kemudian, dari tepi hutan, muncul bayangan besar. Manusia serigala itu muncul dengan tubuh lebih tinggi, dan mata kuning yang menyala penuh kemarahan. Ia menggeram panjang,
Lolongan yang menyayat hati warga desa terdengar jauh. Semua hewan ternak yang semula ketakutan pun berlari menjauh. Wali Paidi menatap makhluk itu dengan tenang. "Aku tahu kau terluka. Aku di sini bukan untuk mencelakaimu, tapi menolongmu. Percayalah pada hatimu sendiri," katanya dengan suara lembut namun tegas. Manusia serigala itu melompat, menyerang dengan kecepatan luar biasa. Namun kali ini, Wali Paidi tidak sekadar menangkis. Ia mengalirkan energi doa dan zikir ke tubuhnya, membiarkan setiap gerakan dipandu ketenangan spiritual. Setiap cakaran dan gigitan yang menghampirinya, dihadapi dengan gerakan yang penuh hikmah, bukan kemarahan. Ia memutar, menangkis, dan sekali-sekali menyentuh lengan makhluk itu dengan lembut, menyalurkan energi ketenangan. Pertarungan berlangsung sengit, namun sesuatu berubah. Mata manusia serigala itu berkedip, matanya yang kuning kini memancarkan kebingungan. Amarahnya perlahan surut, digantikan rasa ragu, dan kesedihan yang mendalam. Wali Paidi menatapnya langsung, menyalurkan doa dengan suara lantang, membaca ayat-ayat yang menenangkan hati, dan membisikkan kata-kata hikmah. "Kau bukan binatang, kau manusia. Jangan biarkan kutukan menentukan hidupmu. Semua penderitaan ini bisa berakhir, jika kau mau percaya pada kebaikan," ucap Wali Paidi, sambil menyentuh dada manusia serigala. Sentuhan itu bukan sekadar sentuhan fisik, itu adalah saluran energi spiritual, yang menembus amarah dan luka batin makhluk itu. Manusia serigala menjerit panjang, lolongan yang kali ini terdengar seperti ratapan jiwa, yang telah lama terpendam. Tubuhnya mulai gemetar, bulu-bulu lebatnya rontok sedikit demi sedikit, dan perlahan bentuk tubuh manusia muncul kembali. Mata kuningnya berubah menjadi mata manusia biasa, sorot penuh kebingungan dan haru. Ia jatuh berlutut, menangis, menandakan bahwa kutukan mulai memudar, dan perlahan-lahan sosok itu berubah menjadi seorang pemuda. Wali Paidi menunduk, menenangkan pemuda itu. "Tenanglah. Kau bebas sekarang, kau kembali menjadi dirimu sendiri. Semua kesedihan dan amarah yang menahanmu selama ini telah dilepaskan," ucapnya sambil menepuk pundak pemuda itu. Keesokan paginya, desa Sukajaya bangun dengan suasana damai. Pemuda yang semula menjadi manusia serigala, kini kembali sebagai manusia normal. Ia menangis haru, disambut oleh warga desa, yang selama ini ketakutan dan cemas. Aki Jajang meneteskan air mata, menyadari keajaiban yang baru saja terjadi. Hewan ternak kembali tenang, dan hutan Pengalengan tidak lagi menebarkan teror. Wali Paidi berdiri di tepi desa. Ia tahu perjalanannya di desa ini telah selesai, namun pelajaran spiritual yang ia temukan, kesabaran, doa, dan hikmah, akan selalu ia bawa. Pemuda itu kini memiliki kesempatan untuk hidup normal, menjaga hubungan baik dengan warga desa, dan melanjutkan hidup tanpa dibebani kutukan yang didapat dari leluhurnya. Dengan hati penuh ketenangan, Wali Paidi melangkah pergi, meninggalkan desa yang kini damai, meninggalkan cerita tentang keberanian yang berpadu dengan kasih sayang dan keajaiban yang lahir dari kesabaran dan keteguhan hati.